Setelah wanita itu meninggal, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi roh. Namun ia secara tak sengaja mendengar bahwa orang yang membunuhnya adalah suaminya sendiri. Begitu juga dengan ayah dan adiknya. Ketiganya membunuhnya dengan kejam, hanya untuk mendapatkan warisan yang ibunya tinggalkan untuknya. Saat mereka merasa lega karena akhirnya berhasil membunuh wanita itu, tiba-tiba sebuah peluru menembus jantung adiknya. Belum sempat mereka bereaksi, mereka melihat sang CEO yang diam-diam menyukai wanita itu berjalan mendekat. Melihat munculnya CEO secara tiba-tiba, wanita itu mengira dirinya sudah mati, dan CEO masih tidak membiarkannya pergi. Namun di detik berikutnya, CEO tanpa ragu langsung membunuh suami dan ayahnya juga, lalu menggali peti matinya. Melihat wanita yang sangat ia cintai telah meninggal, CEO tidak dapat menahan pukulan emosionalnya. Ia mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala sendiri. Tanpa ragu, ia menarik pelatuk. Melihat sang iblis mati di hadapannya, wanita itu akhirnya menyadari, ternyata orang yang benar-benar mencintainya adalah CEO. Namun ketika dia terbangun lagi, dia mendapati dirinya terlahir kembali pada hari pernikahannya dengan pria brengsek itu. Mengingat tragedi dan pembantaian di kehidupan sebelumnya, wanita itu tanpa ragu menampar pria brengsek itu. Saat itu CEO datang bersama orang-orangnya, menyerbu tempat pernikahan. Wanita itu tanpa ragu berlari ke pelukan CEO. Pria brengsek yang melihat itu sangat marah dan menggigil, menghentikan wanita itu dan menyalahkannya karena berbuat demikian di depannya. CEO yang mendengar itu sangat marah. Dengan sekali tendang, dia mengusir pria brengsek itu, kemudian menggendong wanita itu dan membawanya pulang. Untuk mencegah wanita itu kabur lagi, CEO memaksanya tetap tinggal dan mengancam akan mematahkan kakinya. Meskipun wanita itu sudah memutuskan untuk mencintai CEO dengan sepenuh hati, namun dia tetap tidak bisa menerima cara CEO yang terlalu mengontrol. Jadi, untuk menenangkan CEO, wanita itu memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Dia tahu bahwa dengan bersikap manja, CEO pasti akan luluh. Lalu dengan alasan tangannya sakit, dia memohon pada CEO untuk melepaskan belenggu. Kemudian, di bawah tatapan terkejut CEO, dia langsung mencium CEO. Ciuman itu langsung membangkitkan hasrat CEO. Keduanya menghabiskan malam yang penuh kasih sayang. Namun keesokan harinya, wanita itu memberitahu CEO bahwa dia ingin melanjutkan studi dan berjanji tidak akan kabur lagi. Awalnya CEO ingin menolaknya, namun setelah mengingat kejadian malam sebelumnya, akhirnya dia pun menyerah. Untuk memastikan keselamatannya, CEO memberinya gelang yang telah dilengkapi dengan pelacak, untuk mencegah pria brengsek itu mengganggunya lagi. Namun, saat wanita itu baru tiba di sekolah, dia langsung diculik oleh pria brengsek itu ke dalam ruang kelas. Adegan ini kebetulan dilihat oleh adik CEO, yang mengira wanita itu sedang berkencan dengan seorang pria. Dia langsung menghubungi kakaknya, dan CEO yang marah besar langsung bergegas ke sekolah. Sementara itu, pria brengsek itu masih berpikir wanita itu hanya bermain-main. Wanita itu tidak lagi sabar dengan gangguan pria brengsek itu, dan dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan CEO. Lalu dia memintanya untuk berhenti mengganggunya. Setelah itu, dia mencoba kabur dari ruang kelas. Namun dia malah ditarik kembali oleh pria brengsek itu. Tanpa bicara lebih banyak, pria brengsek itu berusaha untuk memperkosanya. Namun wanita itu dengan cepat menendang selangkangannya, lalu langsung berlari. Namun dia tertangkap lagi. Melihat wanita itu melawan dengan keras, pria brengsek itu mengeluarkan pisau dan mengancamnya. Namun wanita itu sama sekali tidak takut. Dengan sekali pukulan, ia menghancurkan kaca jendela. Kepingan kaca yang memantul melukai pipinya. Namun saat itu, dia tidak mempedulikannya lagi. Dia mengambil pisau yang tergeletak di tanah, dan mulai mengancam pria brengsek itu. Namun melihat ancaman wanita yang gemetar ini, pria brengsek itu sama sekali tidak takut. Dengan mudah merebut pisau dari tangannya. Namun saat dia hendak melanjutkan aksinya, pintu ruang kelas tiba-tiba dibuka dengan keras.